Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tiani. Yeay. Kita bersyukur dulu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. 1 2 3 alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di video kali ini aku akan sharing sama teman-teman, sharing tentang aku dulu pernah berbuka cadar dikarenakan iman aku tergoyahkan, tapi itu juga dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan aku untuk memakai niqab karena itu. Sebelum lanjut videonya, di like dulu, terus di komen, and subscribe, karena subscribe itu sangat penting bagi aku untuk semakin berkembang membuat video. Maaf ada suara ayam karena aku sekarang lagi bikin videonya di luar. Aku hitung sampai 5 untuk di subscribe ya teman-teman. 1 2 3 4 5 subscribe teman-teman, dikarenakan subscribe itu gratis. Terbilang akhwat ataupun ikhwan di sana kalau menekan tombol subscribe sudah menolong orang lain, termasuk diri aku. Terima kasih. Nah, aku akan cerita di mana aku sempat berbuka cadar. Waktu itu dikarenakan aku kondisinya sedang mencari pekerjaan. Aku sedih banget kalau misalkan ingat waktu itu dan ambil hikmahnya atau pelajarannya gitu. Karena pada saat itu aku kan lagi nyari pekerjaan dari sini. Pekerjaannya itu ada loker itu di Jakarta. Selama aku belasan tahun, dari usia 1 tahun sampai aku sekitar 18 tahunan setelah lulus SMK, aku langsung mencari pekerjaan teman-teman. Nah, alhamdulillahnya ada lowongan pekerjaan di Jakarta. Aku belum pernah sama sekali berangkat ke Jakarta. Aku sama sekali nggak tahu Jakarta itu kayak gimana, posisinya seperti apa ya, orang-orangnya kayak gimana, terus di sana tempatnya kayak gimana, aku nggak tahu sama sekali, saking aku belum pernah ke kota, yaitu apalagi ke Jakarta gitu. Ya Allah, aku sedih banget gitu kalau ingat pada saat itu. Nah, aku dari sini ke Jakarta saking pengen banget butuh pekerjaan karena kebutuhan aku mencari uang. Di perjalanan aku itu berangkat naik bis sendirian dan gak tahu arah Jakarta itu kemana. Yang pasti orang tua aku ngasih tahu bahwa ke Jakarta itu naik mobil ini. Sesampai di sana, kata orang tua aku, tanyakan lagi sama teman aku. Nah, dikarenakan aku waktu itu tahu loker di Jakarta itu dari sahabat aku. Nah, sahabat aku itu udah kerja di Jakarta, makanya aku berangkat dari sini ke Jakarta sendirian teman-teman. Aku sedih banget pokoknya ya Allah. Nah, pas aku di perjalanan, aku berpikir gimana kita pas nyampe di sana aku harus ngelakuin apa gitu, apa yang harus aku lakuin. Aku bingung banget pokoknya pada saat itu lagi di sana, lagi di dalam bus. Dan sedihnya lagi, ketika aku naik bis, penumpangnya udah penuh banget, sampai-sampai aku duduk gak kebagian di kursi teman-teman. Yalah, pokoknya banyak pelajaran ketika aku nyari pekerjaan pada saat itu. Sampai-sampai aku duduk aja di bagian besi yang dekat supir, di depan, paling depan itu kan ada, di depan ada besi ya buat orang jalan gitu. Nah, aku bener-bener
bersyukur banget walaupun di besi tempat duduknya panas, tapi aku bersyukur dikarenakan aku masih bisa naik mobil itu karena aku gak tahu mobil mana lagi harus aku taiki pada saat itu. Nah, pas di perjalanan, saking aku berpikir gimana aku harus ngelakuin apa di Jakarta, posisinya aku harus gimana gitu, pokoknya bingung banget deh pada saat itu. Tapi di sisi lain aku juga sambil campur aduk teman-teman, karena campur aduknya aku belum pernah ngeliat sekeliling kota Jakarta seperti apa, apartemennya begitu bangunan tinggi-tinggi, pokoknya aku kaget banget deh, sampai tercengang gitu kalau misalkan aku ngelihat di Jakarta gitu. Pas di jalan itu aku sangat, ya Allah, masya Allah sekali, aku belum pernah kesini gitu, padahal aku sendirian. Walaupun aku sendirian tapi aku berusaha kuatin diri aku sendiri karena aku juga butuh uang gitu untuk ngebagiin orang tuaku, terus mencukupi kebutuhan aku sendiri gitu pada saat itu. Nah, di jalan aku bawa HP, tapi pada saat itu aku HP-nya nggak terlalu bagus gitu, kameranya aja seadanya gitu. Aku berusaha apa sih namanya, ngambil foto gitu, tapi ngambil fotonya bukan sama aku, tapi cuma kamera kamera belakang gitu, ngambil gambar kota Jakarta seperti apa. Dan saking aku kuper banget gitu, aku mau di-update gitu di status WA. Seneng banget kata aku udah di kota Jakarta gitu, karena aku belum pernah ke Jakarta, saking senang banget gitu. Nah, sesampai aku udah di Kalideres kalau nggak salah ya namanya, di Kalideres, turunlah dari bis karena udah sampai di terminal bus. Aku di situ bingung harus gimana gitu. Nah, aku langsung nanyain sama teman aku, Assalamualaikum, aku mau tanya, aku udah di Kalideres, di mana nih alamat yang harus aku datangi gitu untuk ngasih lamaran. Dan alhamdulillahnya dikasih tahu sama teman aku, ketika aku sudah ngelamar udah pasti itu diterima dikarenakan kondisinya sangat butuh banget karyawan katanya. Ya udah, makanya aku saking butuh banget maksain gitu, walaupun aku gak tahu sama sekali di Jakarta seperti apa. Sampai pas di sana aku kaget gitu, orang-orangnya ngelihat aku karena mungkin orang-orang di sana jarang sekali orang yang memakai cadar. Mereka jarang sekali melihat orang yang bercadar pada saat itu. Aku malu banget gitu pada saat itu, malu banget pokoknya dilihatin sama semua orang. Nah, pas aku nanyain sama teman aku, gimana aku harus nyampe ke sana, ke alamat yang untuk ngasih lamaran itu. Nah, kata teman aku, coba kamu install aplikasi Gojek. Dan bodohnya lagi, aku tuh nggak tahu aplikasi Gojek itu seperti apa. Aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya ambil pelajaran deh buat akhwat ataupun ikhwan di sana, bahwa segala sesuatu itu, pengetahuan itu penting bagi kita gitu. Nah, pada saat itu aku gak tahu, dan di kampung aku itu belum ada yang namanya aplikasi Gojek, belum ada yang memakai gitu, belum ada yang mempergunakan aplikasi Gojek, makanya aku nggak tahu sama sekali gitu. Nah, aku cari-cari lah di internet gitu, gimana nginstal aplikasi Gojek gitu. Nah, udahlah aku diinstal aplikasi Gojek. Ternyata ketika aku daftarin harus ada ragutan muka aku. Aku bingung banget karena pada saat aku udah bernikob, karena pada saat itu aku lagi benar-benar mempertahankan hijrah aku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan bodohnya aku nggak berpikir dua kali, aku nggak berpikir panjang gitu akibatnya seperti apa. Aku nggak berpikir, yang penting pada saat itu aku nyampe di tempat yang buat aku kerja gitu. Pokoknya aku harus nyampe bagaimanapun caranya gitu. Dengan polosnya aku di depan umum, dengan bodohnya aku
di depan umum aku melepas niqab aku. Orang lain pun melihat kebingungan seperti ini. Aku melepas niqab aku, teman-teman. Sampai-sampai orang-orang melihat. Nah, karena aku pada saat itu karena darurat membuka niqabnya, langsung aja aku pakai lagi, langsung dipakai. Aku pokoknya di situ bodo amat deh orang lain mau bicara apa, orang lain mau berpandangan apa, yang pasti pada saat itu aku bener-bener takut nyasar, takut terjadi sesuatu di sana, apalagi jauh sama orang tua aku gitu apa. Dan aku kan di sana udah tahu gimana orang-orangnya, sifat-sifat orang yang di Jakarta aku kan gak tahu sama sekali, aku takut gitu. Makanya aku ya udahlah pakai aja niqabnya gitu, dipakai lagi. Nah, dijadikan pelajaran buat teman-teman. Pokoknya pada intinya ilmu itu sangat penting, bukan hanya ilmu agama gitu, tapi ilmu untuk di dunia juga, karena kita hidup bersosial, terus semakin teknologinya canggih, kita juga harus mengetahui ataupun ilmu pengetahuan gitu teman-teman. Ambil pelajarannya ketika aku udah pernah membuka cadar aku gitu, karena aku juga bukan disengaja, tapi karena kondisinya terpaksa gitu teman-teman. Mudah-mudahan di video kali ini ada banyak pelajaran akhwat-akhwat filah di sana. Ilmu itu pokoknya sangat penting untuk kita teman-teman. Maaf dari tadi ada suara yang berisik dikarenakan aku bikin videonya di luar. Nanti aku akan tunjukin posisi aku duduk di mana. Pokoknya indah banget deh, karena di depannya ada persawahan hijau yang cantik segar banget, apalagi udaranya teman-teman. Alhamdulillah. Sharing kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di komen ya, di kolom komentar di bawah. Kasih masukan buat aku bikin video lagi, atau tips-tips apa aja yang akhwat filah di sana butuhkan. Semangat semangat hijrahnya agar tetap istiqomah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Di-share ya videonya agar bermanfaat untuk semua orang. Karena di sini juga aku memberikan bukan hanya sharing tentang pengalaman aku, tapi di sini juga pasti ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.